Silakan Anda buka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ke-15. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-15. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Alkitab berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the Tabernacle of David, pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Di dalam sejarah orang Israel, mereka mengenal secara garis besarnya dua macam tabernakel. Yang pertama yang dibangun zaman Musa, yang asli pertama-tama. Kemudian nanti diperkokoh, diperbagus, dan dipercantik zaman Salomo dan seterusnya. Dan di tabernakel Musa itu dibagi dalam 3 bagian. Saya ada gambar, tolong tunjukkan yang tabernakel yang 3 bagian. Ada bagian halaman, ada bagian ruang kudus, ada bagian ruang maha kudus. Kalau Anda ikuti yang kemarin saya sampaikan, itu bagian depannya menghadap ke timur. Kita sudah bicara tentang timur minggu yang lalu. Tempat di mana tabutnya ada ditaruh di bagian ruang maha kudus. Dan yang boleh masuk ke sana hanya imam besar 1 orang. Itu pun hanya setahun sekali. Dan imam besar yang masuk ke sana diikat pinggangnya dengan tali. Bagian dari jubahnya ada semacam lonceng kecil yang membuat dia bisa jalan dan akan mengeluarkan bunyi gemerincing. Dan tongkat atau tali itu gunanya untuk apa? Kalau sampai si imam tidak cukup menguduskan diri dan dia mati, orang di luar akan mendengar dan kemudian mayatnya akan ditarik keluar tanpa orang yang menariknya ikut mati karena tidak layak masuk ke sana. Musa membangun dengan konsep seperti ini. Kelak Salomo dan seterusnya membangun dengan konsep yang baku seperti ini. Tapi Alkitab berkata pada akhir zaman yang akan Tuhan pulihkan dan bangun kembali itu bukan tabernakelnya Musa atau Salomo atau orang-orang setelah mereka. Dan Tuhan berkata yang akan dibangun adalah tabernakelnya Daud. Seperti apa bentuknya? Tunjukin gambar kedua, simple sekali. Hanya 1 kemah. Itu aja. Hanya kemah begini aja. Dengan 1 tirai, 1 pintu. Dan begitu Anda buka, orang langsung bertemu dengan Tuhan. Tidak ada halaman, tidak ada ruang suci. Hanya 1 kemah sederhana. Dan Tuhan di dalamnya. Anehnya, yang simple, yang sederhana seperti ini, yang Tuhan suka. Sebab Tuhan ingin tidak ada jarak lagi antara Dia dengan umatnya. Tuhan ingin setiap orang percaya sedekat mungkin dengan Dia. Tuhan rindu setiap anak-anaknya hanya lewat 1 tirai
Itu pun sudah dia robek dari atas ke bawah 2000 tahun lalu ketika dia mati di Golgota. Dan tirai yang sudah terbuka itu membuat setiap orang percaya bisa masuk ke dalamnya dan mereka bertemu dengan Tuhan. Ikut Tuhan bukan sesuatu yang rumit. Dia mau tunjukkan bahwa dia punya kesederhanaan, dia punya cara protokoler yang simple sekali. Dia hanya berkata, kalau engkau punya kerinduan, engkau punya haus dan lapar akan aku, maka engkau akan mendapatkan sesuatu. Ajaib sekali bahwa yang dibangun adalah cuman begini. Yang hari-hari ini sedang dipulihkan, yang sederhana ini, yang mewah di zaman Salomo dan orang-orang sebelumnya, tidak pernah membuat Tuhan tertarik. Tuhan suka dengan sebuah kesederhanaan hati sebenarnya, dan bukan penampilan yang mewah dan wow menurut kata orang. Dan Yesus berkata begini, saudara. Coba lihat dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Kalau Anda ketemu di Yohanes pasal yang kedua, lihat pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Yohanes 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, perhatikan saudara, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Sesuatu yang sangat rumit, yang complicated, yang begitu wow dan hebat dibangun orang, membutuhkan pekerja yang mungkin ribuan atau puluhan ribu orang. Mereka mengatakan orang membangunnya dalam waktu 46 tahun. Tuhan berkata, aku tidak akan bangun yang butuh 46 tahun. Aku mau bangun yang dalam 3 hari selesai. Sebuah kemah yang sudah terbuka tirainya, dan setiap orang bisa bertemu dengan aku. Pesan Tuhan sama malam hari ini. Tuhan sedang membuat percepatan yang luar biasa. Pertanyaannya dalam hidup kita yang pertama adalah, apakah Tuhan bisa mendapatkan sebuah kesederhanaan hati dari hidup kita? Ataukah Tuhan melihat sebuah kerumitan dalam kita membangun bait Allah kita ini? Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah Anda dan saya sedang membangun sesuatu yang complicated, yang rumit dalam hidupmu, yang sampai membutuhkan 46 tahun? Ataukah saudara berkata, Tuhan, aku punya kesederhanaan hati. Setiap orang membukanya, orang itu bertemu dengan aku. Sore ini saya hanya mau belajar mentaati apa yang Dia mau. Sebelum saya lanjutkan firman ini, Tuhan berkata tadi, saat sebelum saya naik ke mimbar, ada banyak orang kepingin ngalami ketemu dengan aku di tempat ini. Kalau Anda punya kerinduan yang sangat, dalam beberapa menit lagi saudara akan mengalami Tuhan yang tidak pernah engkau alami sebelumnya. Angkat tanganmu sebentar. Roh Kudus, hamba hanya hambamu. Hamba hanya melakukan yang engkau mau. Engkau mengerti sedalam-dalamnya hati kami. Tapi sore hari ini Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan membuat setiap kami mengalami
Tuhan sendiri, mengalami Tuhan sendiri. Sajikan ke Tuhanmu ke sebuah kesederhanaan hati, bukan sebuah peperangan di pikiran, tapi sebuah kesederhanaan hati. Dan Tuhan hamba berdoa, biarkan anak-anak-Mu mengalami Engkau sendiri. Tuhan, 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 lihat Raja-Mu di tengah-tengah saudara. Ya Rasyid ini tasyid. Tuhan, semua yang mulai kering, semua yang mulai gersang, bawa kembali kepadamu Tuhan. Beri mata air yang segar dan tenang. Beri sungai kehidupan-Mu dialirkan dalam nama Yesus. Beri padang rumput yang hijau buat jiwa dan roh kami. Shikiara mata karanama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang ajaib. Thank you Lord. Lanjutkan karya-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Lanjutkan karya-Mu di tengah-tengah kami. Thank you. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata amen. Silakan duduk saudara. Kita belajar bahwa Tuhan akan memulihkan tabernakel Daud. Nah, saya mau teruskan bahwa Tuhan akan memulihkan the tabernacle of David. Yang membuat Tuhan suka dengan Daud itu apa? Kenapa tabernakelnya yang dipulihkan? Coba lihat, ada satu ayat yang aneh buat saya. 1 Tawarikh pasal 25. 1 Tawarikh pasal 25. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tapi sebagai dasar, mari lihat dulu ayat yang pertama. Ini sudah aneh banget. 1 Tawarikh pasal 25. Lihat mulai ayat yang pertama dulu. Selanjutnya, perhatikan, ini aneh. Untuk ibadah. Ini bukan untuk pemerintahan, saudara. Untuk ibadah. Dan ibadah itu zaman Daud sentralnya ada di tabernakel Daud tadi. Pondok Daud tadi. Karena di dalamnya lah ada tabut, tempat di mana Tuhan ada. Nah, Alkitab berkata selanjutnya untuk ibadah Daud, dan dikatakan para panglima. Ini aneh. Kalau cuma dikatakan Daud mungkin nggak aneh, karena Alkitab juga berkata Daud itu seorang nabi. Ya, ntar kalau ada waktu kita akan bicara juga. Daud itu seorang nabi. Memang dia raja, tapi dia juga seorang nabi. Tapi yang di sini aneh, karena sebenarnya ini tugasnya seorang imam. Tapi kenapa seorang raja yang memang dia juga nabi, kita mengerti itu, tapi bagaimana dengan para panglimanya? Panglima itu jelas, kalau dengar kata panglima, tugasnya perang. Dia bukan menteri biasa, dia bukan pegawai biasa, dia panglima. Dia punya tugas yang sangat jelas untuk perang. Nah, tapi untuk ibadah, Daud dan para panglima, Alkitab berkata, perhatikan, menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Kalau Anda baca ayat yang kedua. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja.
Nah, yang kedua ini nggak terlalu heran. Kenapa? Ingat, Daud seorang nabi. Dari mana kita mengerti? Coba lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nanti balik ke Tawarikh, lihat sekarang Kisah Rasul pasal yang kedua. Kalau Anda sampai di sana, coba Anda perhatikan pada ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Petrus mengatakan, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Kalau Anda ke Yerusalem, di bawah tempat loteng, kamar loteng tempat para murid berdoa dan terima Roh Kudus, di bawahnya itu, dekat itu ada kuburannya Daud, sampai sekarang masih ada. Tetapi Alkitab berkata, ia adalah seorang nabi. Daud itu seorang nabi, dia bukan raja biasa. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Dan yang dimaksud adalah Yesus. Nah, saya mau jelaskan dengan Anda karena ini butuh pendalaman Alkitab yang akan cukup rumit, tapi saya akan buat sesimpel mungkin. Nah, banyak orang tidak suka mungkin kalau saya ngomong yang simpel, tapi saya beritahu, sebenarnya makin canggih seseorang itu makin simpel, saudara. Makin canggih teknologinya, penggunaannya makin simpel. Anda ngerti itu ya? Jadi saya mau jelaskan sesimpel mungkin. Kalau Anda masih penasaran, baca Alkitab sendiri. Ini akan menjelaskan banyak. Konsep Mesias di benak orang Yahudi sampai sekarang itu bukan yang digambarkan oleh Yesus dalam pribadinya 2000 tahun yang lalu. Kalau cuma anak tukang kayu dan hanya begitu-begitu, buat mereka terlalu biasa. Itu yang membuat mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Karena itu mengacu kepada nubuatan Daud, bahwa kelak Mesias itu akan duduk di atas tahta Daud. Jadi orang berpikir tentang seseorang yang datang sebagai raja. Oke, itu Anda harus mengerti. Nah, tapi Alkitab juga berkata bahwa Daud memang seorang nabi, dan kemudian dia mengerti bahwa dia bicara tentang sesuatu yang jauh ke depan, yang sampai sekarang belum terjadi. Kapan itu? Kelak ketika Tuhan datang yang kedua kali dan dia memerintah sebagai raja di atas segala raja. Ada seorang yang memberikan SMS ke saya dan dia berkata begini, Pak, Tuhan berkata, zaman kita sekarang ini kita memasuki sebuah masa perpindahan dari zaman masa gereja pindah ke masa kerajaan, katanya. Saya renungkan, saya pikir betul. Karena kita sedang menantikan masa kerajaan 1000 tahun paling tidak. Oke. Tapi ini yang benar sebenarnya, bahwa kita mulai diajar Yesus datang sebagai raja. The King is coming. Begitu gede dibuatin di sana. Apa artinya? Kita mengerti bahwa yang akan dipulihkan adalah bukan tabernakel polanya Musa, tapi polanya Daud. Dan Daud itu seorang raja. Yang membuat dia berbeda dengan raja yang lain adalah dia raja yang kenal betul dengan Tuhannya. Dan yang aneh adalah anak buahnya, para panglimanya juga sama. Karena itu Alkitab berkata mereka campur tangan dalam urusan ibadah. Dan yang pertama Alkitab katakan mereka urusi tadi adalah para penyanyi, para pemuji, orang-orang yang main musik. Orang berkata, ya karena Daud seorang pemazmur, dia ngurusi pemuji. Atau orang berkata, nah kalau pendetanya memang bekas penyanyi, ya dia suka nyanyi. Kalau pendetanya bekas tukang melukis, ya kalau khotbah gambar terus. Ya mungkin ada betulnya, tapi bukan karena itu. Sebab Anda harus mengerti, dia memegang pemerintahan, dia ngurusi pekerjaan sehari-hari, tapi para panglim, memang dia pemazmur, cuma panglimanya kan bukan pemazmur, tukang berantem tuh. Tapi mengapa sampai panglima-panglima ini juga ikut-ikut ngurusi soal ibadah? Ingat loh, yang dipulihkan adalah Tabernacle of David.
Saudara harus tangkap ini. Kalau engkau ingin ada dalam kehendak Tuhan, Anda mesti ngerti dia maunya apa. Dia maunya memulihkan pondoknya Daud ini. Nah, pondok Daud ini seperti apa? Itu hanya sebuah kesederhanaan. Orang sekali buka, masuk ketemu dengan Tuhan. Dan di situ Alkitab berkata, Daud dan para panglima ngurusi ibadah. Saya tidak mau berkata bahwa Anda mesti ngurusi choir, pemain musik, pemain drum seperti Daud. No, bukan itu. Tapi perhatikan baik-baik. Yang pertama, dengerin baik-baik, saudara. Dia tidak pernah membedakan antara urusan keseharian di dunia dengan urusan dengan Tuhan. Segala yang dia kerjakan itu satu kesatuan dengan kaitan dan urusan dengan Tuhan. Nah, banyak orang mencoba memisahkan antara ini waktuku untuk belajar, untuk kerja, untuk berkarir. Nah, ini zaman atau masa di mana aku buat Tuhan. Sama sekali tidak. Orang ini yang kelak tabernakelnya akan dipulihkan adalah orang yang membuat sebuah kesatuan yang tak terpisahkan, bahwa keberhasilannya dia di dunia ini bergantung penuh dengan apakah dia bisa menyukakan hati Tuhannya atau tidak. Ngerti? Ini orang yang tahu dia punya Tuhan yang gampang ditemui. Dia punya Tuhan yang bisa dijumpai. Saya tahu beberapa saudara merasakan Tuhan baru-baru ini. Supaya Anda tahu, engkau dan saya punya Tuhan yang bisa ditemui. Waktu kami pulang dari Israel, berhenti di Singapura, saya tanya dengan Ibu Ripkah, kamu ngalami apa di Israel? Dia bilang, setelah KKR yang pertama, Pak Yusak berkata bahwa nanti malam ada banyak orang di antara kalian akan dijumpai Tuhan sendiri lewat mimpi. Dia satu di antaranya. Dia cerita Tuhan ngomong dengan dia begitu banyak, dibuka banyak hal yang dia tidak mengerti sebelumnya. Dan menjelang pulang, fisik loh, seseorang nepuk bahunya 3 kali. Dan kemudian dia lihat tidak ada orang. Hatinya damai, tahu bukan setan, Tuhan sedang menjamah hidupnya. Kita bukan Tuhan, kita bukan menyembah Tuhan yang tidak bisa Anda temui loh. Agama ini bukan kekristenan, bukan agama yang cuman hanya ngajari orang ini itu tanpa pernah mengalami Tuhannya sendiri. Yohanes berkata, yang kami lihat dengan mata kami, yang kami dengar dengan telinga kami, yang kami sentuh, yang kami raba dengan tangan kami, itu yang kami sampaikan. Kenapa Tuhan mau pulihkan akan pondok Daud? Oleh karena dia mau berkata, tidak ada pembedaan antara urusan hidupmu sehari-hari dengan aku, nak. Daud sadar kalau dia bisa senangkan hati tuannya, kalau tiap kali ibadah dia bisa berikan yang tuannya mau, dia tahu itu sumber dari keberhasilan hidupnya. Banyak orang berpikir kekuatan kita ada pada kecerdasan kita, keuletan kita dan sebagainya. Saya berkata ada pengaruhnya. Para panglima ini bukan orang yang tidak pintar berperang. Mereka membuktikan diri mereka di medan perang. Mereka skillful, mereka cakapnya luar biasa. Tapi ada sisi lain, mereka juga mengerti kalau ibadahnya nggak ditata, kalau tuannya tidak disukakan, apapun seberapapun kekuatan mereka tidak akan pernah bisa membawa kemenangan sama sekali. Yosua berperang melawan orang-orang Amalek. Dengan kekuatan yang ajaib dia berperang melawan orang Amalek. Tapi kemenangannya bukan karena pedangnya Joshua, bukan karena ilmu perangnya hebat, tapi karena tangan Musa yang diangkat. Bisakah anak Tuhan mengerti bahwa itu yang sedang dipulihkan Tuhan? Bisakah gereja menyadari bahwa sesuatu yang di luar yang Tuhan mau tidak akan pernah membawa anugerah dan berkat dalam hidup kita? Kenapa Anda kebaktian? Kenapa kita buat yang Tuhan mau? Kenapa kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau? Sebab kita semua harus menyadari, kalau bukan seperti yang Dia mau, kalau urusan ke atasnya tidak beres,
urusan ke samping juga tidak akan pernah beres. Daud sadar itu. Karena itu dia dan para panglima yang sampai nunjuk, kamu nyanyi, yang ini perlu buat. Dan dia berkata, saya beri petunjuk. Kalau Anda baca itu, nanti kalau ada penasehat, ada pelihatnya. Dia punya pelihat-pelihat yang tiap kali bisa lihat. Dan saya mau berkata pada saudara, ajaib hari-hari ini. Tadi malam ada satu teman saudara yang datang ke rumah saya dan minta saya berdoa buat dia. Dan dia ada cerita begini, Pak, Bapak dicari sama teman-temanku nih. Kenapa? Saya bilang, saya nggak utang siapa-siapa. Bukan. Ini Bapak disuruh mendoakan. Kenapa? Ya Bapak kan punya pil mujarab, pil 3 harian katanya. Oh, pil 3 harian istilahnya. Kenapa itu? Ya, satu hari saya disuruh mendoakan anak Tuhan, saudara, salah suntik. Obat itu membuat masalah di tubuhnya sampai kekebalannya drop. Kalau kekebalan tubuh drop, itu seperti orang kena HIV AIDS, saudara. Jadi begitu kena batuk langsung putih paru-parunya, kritis koma. Saya diundang ke sana. Saya ini, kita ngomong dari hati ke hati ini, saudara ya. Dalam hidup kita ini sebetulnya, saudara, saya itu hanya punya satu kerinduan aja, perkenan Tuhan aja. So, kalau Tuhan sudah nggak suka dengan seseorang, kita habis. Kalau Tuhan masih suka sama kita ini akan cukup rileks dan tenang. Itu penting sekali. Ngerti, saudara? Kalau Tuhan masih senyum dengan Anda, tenanglah. Tapi kalau dia pura-pura nggak kenal Anda, gawatlah, saudara. Itu gawat. Sudah itu saja. Hari itu saya dibawa ke rumah sakit, ke ICU. Saya lihat seorang ibu sudah terbaring, nggak sudah geletak begini, pok. Saya ini terus terang nih, jujur, saudara, nggak punya iman juga. Sudah dokternya berkata ini sudah mau mati. Semua kumpul karena nggak boleh lihat ke dalam, di kaca tuh mereka lihat. Udahlah, sudah nggak bisa apa-apa. Diajakin ngomong sudah bengkak, semua muka sudah bengkak, habis. Dokter bilang sudah tinggal waktu, tinggal tunggu hari aja lah, pasti pulang. Saya kalau lihat gitu, matilah ini. Paling gampang kan berkata, Tuhan, terimalah rohnya kembali kepadamu, selesaikan urusannya. Saya itu rada nakal, saya nggak tahu lah. Tapi ini saya mau jujur apa adanya. Anda jangan tiru ini, please jangan tiru, saudara. Saya tidak menganjurkan ini. Kalau mendoakan orang, doakan sungguh-sungguh, jangan untuk kepentinganmu. Tapi saya ini orangnya rada nakal. Saya bilang ini, Tuhan, aku minta tanda deh, saya berkata gitu. Untung Tuhan tidak ngamuk dan Tuhan itu baik. Yesus itu sahabat yang luar biasa. Sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus itu sahabat kita. Ya, ada lagunya kan, guru anak-anak sekolah minggu, anak-anak sudah mengerti lagu itu. Saya tumpangi tangan, saya bilang, Tuhan. Saya bilang, ginilah, ini kita ngomong baik-baikan, saya bilang. Ini aku tuh pengen ngerti di depanmu tuh hatiku, hidupku tuh gimana sih? Saya bilang ini, kalau engkau ini ya, aku bilang masih suka sama orang kayak begini dan engkau berkenan dalam hidupku, buat sesuatu lah Tuhan, kasih tanda apalah itu, sembuh, mati kayak, tapi ngomonglah sesuatu, saya bilang. Bisa tumpangin tangan gini, untuk kepentinganku, jangan ngomong orangnya, saudara, itu kepentingan saya, bukan kepentingan dia. Saya bilang ini matilah pasti. Saya tumpangin tangan, Tuhan ngomong begini, tunggu 3 hari. Oh ya, saya keluar, kerubuti orang banyak. Gimana Pak, gimana? Tunggu 3 hari. Lah ada apa? Nggak tahu, saya bilang tak tinggal. Langsung saya pulang. 3 hari kemudian, waras, saudara. Buka mata, naik semuanya. Sampai sekarang masih hidup. Saya tengokin kedua kali sudah seger, ngomong panjang lebar. Mereka terima, saya geli, saya bilang, wong kamu ini cuma tak gunakan untuk kepentinganku sebetulnya, tapi hatiku kan tenang. Oh, oke, kita berteman lah, Tuhan, oke, gitu ya. Gara-gara itu temannya punya papa ini sudah koma lama, nggak mati-mati, saudara. Koma loh, lama nggak mati-mati.
masuk keluar rumah sakit, itu kan biayanya banyak. Terus saya diundang, itu 3 hari loh, bangkit. Ini mereka minta segera dibawa pulang, sudah tua soalnya. Terus saya diajak lagi ke sana. Waduh, saya bilang, kalau Anda sudah pernah doakan orang sekali sembuh, itu reputasi itu berat, saudara. Karena yang kedua kali orang mengharapkan yang sama. Belum tentu loh, saudara, ya toh. Karena ini bisa tangan kanan, tangan kiri. Kalau tangan kanan yang diurapi sembuh, kalau tangan kiri mungkin mengantar ke rumah Bapak. Ingat, namaku Petrus loh, kunci kerajaan di tanganku loh, saudara. Siapa yang ingin pulang ke rumah Bapak, cepat sini doain, saudara. Langsung bablas nih. Saya lihat itu om, saudara, sudah ngelitak, sudah nggak bisa apa-apa, koma kok. Saya kasihan, saya doain, diem. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Terus saya ngomong gini, Tuhan, saya nggak dalam nama Yesus, saya ini. Nah, saya bilang, Tuhan, Noah Tuhan, aku bilang, ini keluarganya berat di ongkos, aku bilang. Dan ini om sudah cukup lah di dunia, om sudah tua ini kan ya sudah menikmati asam garam dunia, saya bilang. Bu, kalau engkau berkenan, Bu, sudahlah bawa pulang kapling-kapling kecil-kecil sana ya, kasihlah. Nggak usah yang rumit-rumit lah, yang RSS yura popon, tapi pokoknya disediano. Syukur kalau engkau lihat dia jasanya juga banyak, kasihlah Tuhan, aku bilang. Terus nggak tahu gimana Tuhan bilang, pegang kakinya aja. Tak pegang kakinya, tak doain dalam nama Yesus. Sudah. Saya nggak tahu loh, saudara. Kadang-kadang orang itu kalau sudah berhasil dilupakan, saudara, ya toh. Ini hanya curhat aja saya, saudara. Saya pulang, gimana Pak? Nggak tahu, saya berkata gitu. Tuhan nggak ngomong apa-apa. Dalam 3 hari, les langsung, saudara, pindah ke alam kekal, luar biasa. Jadi teman saya bilang, kowe kok telung dinonan? Oh iya, aku telung dinonan pokoknya mati urip telung dino, saya berkata gitu. Saya hanya bergurau sih, saudara. Tapi kita ini punya Tuhan yang real, saudara. Amen. Kita ini punya Tuhan yang real. Terus saya berkata, wah Pak, itu mbah buyutku sudah 20 tahun kok mana? Kon doa ke Bapak? Ora usah, doa sendiri. Nah, ya tak? Bisa. Kita punya Tuhan yang begitu real. Daud dan para panglima ngurusi ibadah. Tapi sebetulnya, dengerin baik-baik. Lupa kan orang itu berarti cawe-cawe urusan soal Tuhan dong. Iya. Tapi dia tidak ngatur Tuhan. Mereka orang yang tahu selera Tuhan. Mereka orang yang ngerti seleranya. Bukan Tuhan yang mereka atur, mereka mau diatur Tuhan. Dari mana tahu? Kalau Anda baca ketika dia diberontak oleh Absalom, imam besarnya membawa tabut Tuhan, dibawa keluar, ngungsi dengan Daud. Daud tidak mau. Bawa pulang kembali ke tempatnya. Dan dia berkata, kalau Tuhan masih berkenan kepadaku, aku akan kembali. Dan aku akan ketemu dia lagi. Tapi kalau Tuhan sudah tidak mau, aku bisa apa? Aku tidak akan pernah kembali lagi. Selesai buat aku. Beda dengan Hofni dan Pinehas. Waktu mereka kalah perang, tabutnya dibawa perang. Tuhan dibawa-bawa dalam hidupnya. Bukan Tuhan membawa, tapi Tuhan yang dibawa. Akibatnya apa? Waktu mereka perang dengan tabut Tuhan, kekalahan mereka jauh lebih besar. Saudara tahu hatinya Daud. Dia bukan orang yang suka ngatur Tuhan. Dia orang yang mau diatur Tuhan dan tahu selera Tuhan. Dia ngerti selera Tuhannya. Dia tahu apa yang Tuhannya mau. Itu yang Anda dan saya harus belajar untuk meraba, mengerti selera Tuhanmu. Rasul Petrus berkata begini, perhatikan baik-baik. Kenapa kita belajar dari orang bernama Daud? Coba lihat apa yang Petrus katakan. Ini sesuatu yang sudah lama kita pernah baca dan kita pernah mengerti. 1 Petrus pasal yang kedua. 1
1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Lihat pada ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Firman berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Yang kedua dikatakan imamat yang rajani atau the royal priesthood. Priesthood bicara soal keimaman, royal bicara soal kerajaan. Apa itu imamat yang rajani? Sebenarnya adalah imam-imam dari kerajaan Tuhan. Ini bukan imam dari sebuah republik. Ini imam dari sebuah kingdom, royal priesthood. Keimamannya, keimaman yang melayani Tuhan sebagai raja. Dari semula ini yang tidak dimengerti oleh gereja. Karena itulah kita mengabaikan Yesus yang datang sebagai raja. Kita lebih suka dia datang sebagai sahabat, sebagai gembala, sebagai teman, sebagai memberi berkat. Tapi kalau sikap kita tidak benar pada akhir zaman ini, ada dalam masalah. Karena panggilan Tuhan buat kita adalah the royal priesthood, imamat yang rajani. Kenapa mau dipulihkan tabernacle of David? Kenapa tabernacle dari seorang raja dipulihkan? Karena raja ini tahu bagaimana mengabdi kepada raja di atas segala raja. Karena raja ini ngerti bahwa pemerintahannya, kemenangannya dalam berperang tergantung dari ibadahnya kepada Tuhan. Tergantung dari bagaimana dia bisa menyenangkan Tuhan. Para panglimanya sadar kalau pujian penyembahannya ke Tuhan itu berkenan dan akan luar biasa, maka semua yang mereka lakukan akan berakibat. Sebaliknya kalau itunya berantakan, semuanya juga akan berakibat. Sekaligus mereka ini, raja dan panglimanya, juga orang-orang yang ngerti seleranya Tuhan. Royal priesthood-nya muncul di situ. Dan hari-hari ini itu yang seringkali makin langka dijumpai dalam kehidupan kita. Cara orang beribadah, caranya nyembah Tuhan, caranya menghormati Tuhan, semuanya beda dan kita anggap sebagai hal yang gampangan ikut Tuhan. Saya berkata memang bukan gampangan sih, tapi hanya butuh hati yang simple. Dan ternyata hati yang simple seperti yang dimiliki Daud sangat tidak mudah. Alkitab berkata dia dan para panglima menunjuk orang-orang yang beribadah, yang bernubuat, para pelihat, semuanya muncul. Dari saya cerita, pas teman saya datang, ini saya ceritakan, ini ajaib banget saudara, ajaib banget. 2 orang di kota yang berbeda berkata bahwa jam 9 kita mau doa, jam 9 kita mau doa. Jadi mereka menginfo saya, Pak, saya jam 9 mau doa. Saya beritahu anak-anak, ini pada mau doa, ini para pendoa jam 9. Berasa ada sesuatu. Nanti saya mau umumkan kepada Anda 1-2 hal. Lalu kemudian, lalu yang satunya berkata, saya ikut gabung doa. Lalu mereka berdoa. Yang satu SMS saya, ini kan mereka nggak saling hubungan, tapi mereka kontak saya dua-duanya, sehingga saya ngerti keadaan di tempat A dan tempat B, 2 kota berbeda. Yang satu ngomong begini, Pak, saya lihat sekarang ini Tuhan Yesus lagi ngobrol sama si A. Si A, pas saya terima ini, si A SMS saya juga. Ajaib toh, connecting people saudara. Dia berkata, Pak, ini ajaib. Aku lihat Yesus datang, turun, aku lagi diajak ngobrol. Dan kemudian dia bilang, sorry ya, aku gak bisa ngontak lagi lah, aku mau ngobrol dulu lah. Dia matiin handphonenya, tapi dia sempat cerita ke saya seperti itu. Kayak real, saya bilang ajaib ya saudara. Orang-orang pelihat ini bisa kayak begini nih, saya berkata. Ajaib. Dan saya melihat Tuhan lagi bergerak. Tadi Hengki cerita, habis KKR Manado, ada satu kota sejam dari Manado, kota Bitung ya. Begitu kami selesai acara Bahtera, sekarang kota ini anak-anak mudanya lagi dilawat Tuhan. Dan mereka bisa mendapatkan hikmat, marifat, bongkar dosa orang, penglihatan, vision tajam dalam waktu singkat, nular. Begitu banyak anak muda ngalami seperti itu.
Saya kemarin datangi pendeta dari Kalimantan. Mereka mau kirim kaum mudanya, mau disuruh tiap hari ikut doa dengan tim doa kita. Mereka berkata, supaya anak-anak ini ketularan dan di Kalimantan juga akan muncul orang-orang yang bisa melihat Tuhan, dengar suara Tuhan. Saya mau tanya saudara, setan atau Roh Kudus yang membuat orang-orang bisa melihat dan menyaksikan Tuhan, dengar suara Tuhan, dan ini menjalar begitu cepat di semua tempat. Ini 1 jam dari Manado. Di Manado orang-orang lagi bingung sekarang ini. Mereka berkata, SMS kami banyak sekali, terutama ke Pak Sugi. Mereka berkata begini, heran ya, kita kan menyembah Tuhan yang sama, Roh Kudusnya sama, kenapa kalian bisa beda sekali pelayanannya? Sampai hari ini saya dengar laporannya masih jadi bahan pembicaraan di kota Manado, bahwa ini yang kita buat di Batra beda banget. Orang berkata belum pernah kita ngalam yang seperti ini. Panitia masih kaget dengan jumlah yang datang seminarnya, karena yang terbesar dari mereka itu waktu Carlos Anacondia hanya 1.000 orang. Waktu kita buat 3.500 hari pertama, hari kedua sudah nggak tahu berapa. Dan malamnya Carlos kumpulkan 7.000 orang. Tiap malam kami 10 sampai 12.000 orang. Itu orang 3 jam nunggu di luar sampai di ujung-ujung, tidak ada yang pulang. Dan mereka berkata, untuk orang Manado bisa tahan seperti itu dengan gereja di mana-mana, tiap hari seminaran KKR, itu ajaibnya luar biasa. Waktu diberitahu persembahannya mencapai 600 juta, mereka syok lagi. Bagaimana kumpulkan Patimura bisa begitu banyak katanya. Karena mereka terkenal suka memberikan Patimura waktu mereka membawa persembahan alias cacing, saudara. Ada banyak hal yang sedang terjadi dalam hari-hari ini. Tapi saya melihat ada pelihat-pelihat, dan itu dikatakan pelihat-pelihat raja. Tuhan mau berkata begini, dengar baik-baik. Aku mau pulihkan Pondok Daud ini. Aku mau buat gereja ini punya ketajaman berperang di dunia dengan oke banget. Kamu raja, kamu panglima, Anda perang, Anda make money, hasilkan uang, bawa banyak duit lah masuk kerajaan surga. Hasilkan jadi orang brilian, orang pintar, orang yang menguasai banyak hal. Dia berkata, aku mau itu. Tapi aku juga mau orang-orang yang sama, bukan hanya pintar dan canggih di dunia, tapi orang-orang yang juga kenal dengan aku, ngerti sumber berkatnya dari aku. Orang-orang yang tajam, yang sharp, bisa mendengar Tuhan berkata, melihat akan alam roh, lihat apa yang terjadi dengan jelas. Atau sebaliknya, aku mau orang-orang yang juga ngerti banyak soal aku, tapi di dunia mereka bukan orang-orang yang dengan gampang dipermalukan dan ditipu oleh dunia. Mereka tajam, mereka tahu berperang dengan baik, seperti Daud dan para panglimanya. Tuhan berkata, aku gampang ditemui nak, jumpai aku sewaktu engkau mau. Tapi aku juga mau ada orang-orang yang berkata, aku raja, aku king, aku panglima, yang bisa bertempur di dunia dengan baik sekali. Tapi setiap kali mereka datang ke Tuhan, mereka tahu menyenangkan hati raja di atas segala raja. Kalau bisa muncul generasi seperti ini, itu yang dikatakan Yesus, thy kingdom come, thy will be done. Dia teriak, dia berdoa kepada Bapaknya, biar kerajaanmu turun, thy kingdom come, thy will be done. Itu yang membuat dia berkali-kali berkata, hal kerajaan surga seumpama ini, seumpama itu. Dia mau berkata, I'm speaking about my kingdom. Aku bicara tentang kerajaanku. Saya bermimpi, saya membayangkan bahwa itu akan terjadi di hari-hari mendatang ini. Intensitas peperangan rohani akan makin tinggi. Saya pernah cerita ke Anda, tahun ini buat orang Yahudi tahun 5767. Chuck Pierce berkata, the year of the sword of the Lord. Tahun pedangnya Tuhan yang diayunkan. Saya bersyukur selama setahun terakhir ini, kita mau dididik Tuhan soal perang. Beberapa Anda sudah bosan muak dengan perang. Saya bersyukur kita punya konsistensi melakukan yang Tuhan mau. Bayangin kalau tanpa pelatihan perang, dan tiba-tiba kita mesti perang. Korban akan begitu banyak, konyol dan tidak terlatih sama sekali. Beberapa orang hanya punya modal nengking setan dengan jerit-jerit dan suara keras. Tidak pernah ngerti strategi militer Tuhan, tidak pernah ngerti protokoler kerajaan, tidak pernah ngerti yang Tuhan mau. Saya bilang itu sebuah kekonyolan yang luar biasa.
Bayangin orang perang hanya dengan teriakan merdeka, serbuan itu tahun 45 sudah dengan bambu runcing dan korban begitu banyak. Kita menghormati para pahlawan kita, tapi hanya modal teriakan merdeka, 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 saudara, dan menyerbu tanpa pernah punya strategi apa-apa dan tidak mengerti soal ilmu perang, habislah. Tapi orang-orang yang bertahan, Jenderal Sudirman bertahan bertahun-tahun sebab dia punya brain, dia tahu apa yang harus dia buat. Bukan hanya teriak merdeka dengan pakai bambu runcing seperti banyak orang Kristen hari ini ngelawan setan, cuma teriak dalam nama Yesus, tidak teriak-teriak sampai berbuih dan tidak ada hasilnya apa-apa. Dilatih untuk perang dan dimasukkan Tuhan mulai tahun depan, the year of the sword of the Lord. Saudara sekalian, saya berdoa di tengah-tengah kita akan dimunculkan orang-orang seperti itu. Anda dikenal sebagai orang-orang yang tajam, sharp di dunia. Anda tahu yang kau buat, tapi ketika kau masuk di ruang doamu, engkau juga orang yang tahu menyenangkan hati Tuhanmu, dan Anda ngerti selera Tuhan dalam hidupmu. Kalau itu yang terjadi, saya yakin Thy kingdom come, akan terjadi. Kerajaan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Saya berdoa demi nama Tuhan Yesus, Anda bisa nangkap ini. Kalau ada kombinasi seperti ini kuat di tengah-tengah kita, itu yang Tuhan suka. You are the royal priesthood. Engkau memang imam, tapi imamat di dalam kerajaannya. Engkau boleh berkata, I am a king, aku raja, aku bukan priest. I am a king, tapi raja yang tahu selera Tuhan, ngerti ngatur ibadah, nyanyi mesti gini, nubuat mesti begini, tahu betul hatinya Tuhan, ngerti apa yang jadi seleranya Tuhan. Amen, saudara. Memisahkan keduanya dengan tegas akan mengacau hidupmu, akan membuat Anda jadi orang sekuler atau orang-orang yang sangat spiritualis. Tapi kalau Anda bisa kombinasi keduanya, orang akan berkata, dia tahu apa yang dia harus buat. Dia raja yang kenal Tuhannya. Dia imam yang tahu handle semua dengan baik. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu. Mari kita berdiri sama-sama. Dialah anak domba yang duduk di tahta, dan biarkan kita berikan penyembahan kita bagi Dia. Dialah anak domba yang duduk di tahta, aku rela sampaikan ya sekalian pada malam ini. Beberapa hari yang lalu saya di SMS oleh beberapa orang pendoa. Ada warning yang Tuhan beri, dalam hari-hari mendatang akan ada begitu banyak serangan. Kalau Anda dengarkan rema, kami memberikan himbauan kepada jemaat. Saya tidak ingin membuat ini masalah jadi membuat menakutkan. Anda sudah muak dengan dengar kata perangnya, itu urusanmu. Ini bukan soal Anda percaya atau tidak percaya sih, dihantam kena saudara. So lebih baik Anda menyiapkan hati dan tidak anggap remeh ini. Saya berdoa dalam hari-hari ke depan ini, ambil waktu doa, puasa, cari Tuhan dengan segenap hati. Sebab ini tidak main-main, ada banyak hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Dan saya berdoa biar tidak ada satu orang pun yang gugur dan hancur hidupnya oleh karena apa yang sedang terjadi. Di Manado kita mengalami perang yang menurut saya brutal sekali. Ada jemaat kita yang sampai kena kakinya paku karena disebar paku itu. Saya nggak tahu dari mana. Karena siangnya sudah dicek semua bersih, tutup pintunya. Sore dibuka, lagi doa, sudah paku di mana-mana. Disebar paku seperti itu. Ada yang saya ceritakan, mereka mercikkan darah dan sebagainya. Lobi hotel kami itu mulai jam 12 sampai jam 3 dikelintari orang.
pakaiannya hitam-hitam masuk ke tiap-tiap lantai, nggak tahu ngapain lah. Tapi kami ngalami semua itu, kami lihat. Dan serangannya bergelombang, kadang-kadang mengerikan sekali. Ada kamar anak-anak itu, satu tackle-nya satu aja kayak pecah, dar, satu aja berkeping-keping, satu aja tengah-tengah. Ada satu anak lagi, HP-nya di lock, saudara. Begitu dia buka, zut keluar 6. Muncul gede, kaget, dari mana bisa begitu? Tapi itu bukan hal yang terlalu menakutkan lah. Cuma kalau orang anggap enteng dan Anda tidak waspada, saudara akan rugi. Karena itu saya mau berkata dalam seminggu depan terutama, please lah, masing-masing Anda bisa tahu bagaimana Anda mengurapi rumahmu, mengurapi dirimu. Kalau perlu puasa, jangan ngomong yang sia-sia, jangan ucapin yang tidak benar, jangan ucapin yang sia-sia. Pakai mulut kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amen, saudara. Jangan buka celah. Karena ada banyak orang yang ngalami hanya hal yang tidak enak dalam minggu-minggu yang lalu ini. Pulang dari Manado, mengerikan banget. Banyak yang tidak masuk akal terjadi. Orang bilang, saya nggak percaya, silahkanlah. Tapi ini bukan soal percaya nggak percaya kok, saudara. Kalau setan menghajar, ya hajar saja habisnya. Kenapa? Apalagi kalau Anda berkata, aku nggak percaya, dan Anda merasa tidak perlu di cover, nggak perlu ditudungi, akan ada begitu banyak hal yang terjadi. Saya berdoa, setiap orang tahu covernya, tahu tudungnya, tahu bagaimana berdoa. Anda keluar dari cover, Anda tidak punya covering rohani, cari covering rohani. Anda lagi tidak nyaman dengan sebuah covering rohani, pindah gereja, mau cari hamba Tuhan yang bisa mengcover Anda, itu jauh lebih bagus daripada Anda sendirian dan akhirnya Anda kena jadi korban. Saya berdoa demi nama Tuhan Yesus, please-lah hari-hari ini, saya tidak ingin ada masalah muncul. Banyak orang tidak percaya ini, tapi terjadi kan sekian bulan lalu pulang dari Papua, berapa banyak jemaat yang gugur kandungannya, babynya mati. Dalam 1 minggu itu berapa saya dengar tuh mati, gugur, bisa begitu? Orang boleh berkata, ini berarti celah lah segala macam, dan bengek, sudahlah. Yang ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Kalau itu dianggap sebagai sebuah celah, one day Anda buka celah, Anda juga akan kena. So ini bukan harinya di mana Anda berargumentasi, Anda boleh percaya, boleh tidak. Tapi saya yang boleh berkata, kita sudah di warning. Mari kita mesti prepare, Anda siap. Jangan buka celah hari-hari ini. Anda mesti banyak berdoa, minta anugerah Tuhan, tinggal dalam covernya, dalam tudungnya. Anda mesti pakai waktu untuk berdoa, ngerti bagaimana cara ngurapi dirimu sendiri. Amen, saudaraku. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang militan, orang-orang yang kuat, tahu bagaimana berperang di dunia dengan baik, tapi juga orang-orang yang tahu bagaimana menyenangkan akan hati Tuhan. Amen. Mari angkat tangan sama-sama lagi. Tuhan, hamba berdoa demi nama Yesus, Engkau tutup kami dengan darah Yesus, pagari dengan malaikatmu Tuhan. Ajari kami, Engkau yang melatih tangan kami untuk berperang. Firman yang berkata, Engkau melatih tangan kami untuk berperang. Tuhan, biar tangan ini tidak capek dan lelah. Engkau bahkan berkata, tempa mata bajakmu jadi pedang. Bahkan waktu alat kami untuk kerja, untuk mencari nafkah pun ditempa jadi alat untuk berperang. Karena Engkau tahu ada masa-masa yang tidak mudah yang sedang dan harus dilewati. Hamba berdoa demi nama Yesus, beri kami orang-orang yang tahu berperang di luar, tapi di dalam kami bisa menyenangkan hatimu dan mengerti apa yang harus dan Engkau inginkan dalam hidup kami. Tuhan, lindungi kami dari yang jahat. Hanya yang Tuhan perkenan, hanya yang Tuhan izinkan dan Tuhan perbolehkan. Yang terjadi di luar apa yang Tuhan izinkan tidak akan pernah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, Dialah anak domba. Thank you Lord.